Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Tapi 340.000 hektar, saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Ternyata merujuk pada fakta yang pertama kali diungkapkan Pak Presiden Joko Widodo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Ya saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Debat Capres putaran 3 tanggal 7 Januari 2024 menyisakan catatan super seru bagi kita semua, terutama lagi bagi para kandidat 3 Capres yang sedang berdebat. Nah, salah satu keseruan yang membuat moderator nyaris 1/4 waktunya habis digunakan untuk menenangkan pendukung adalah ketika Pak Anies Baswedan menyampaikan fakta bahwa 340 hektar tanah dikuasai Pak Prabowo, yang membuat Pak Prabowo lantang menyela tanpa peduli aturan yang berlaku di debat. Beliau mengatakan bahwa pernyataan Pak Anies salah. Bahkan beliau juga mengatakan jangan jiplak data yang salah. Tapi Pak Prabowo sama sekali tidak menunjukkan fakta dan data yang benar itu seperti apa. Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu hadirin. Baik. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik. Harap tenang. Baik. Harap tenang. Baik. Namun setelah kita telusuri angka 340.000 hektar yang disampaikan Pak Anies, ternyata merujuk pada fakta yang pertama kali diungkapkan Pak Presiden Joko Widodo. Itu pun juga di debat Capres kontra Pak Prabowo pada tahun 2019 yang lalu. Nah, ini dia videonya. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Nampaknya ini menjadikan posisi Pak Prabowo menjadi sangat tidak nyaman. Karena jika beliau konsisten menyebut data itu tidak benar, sama saja mengatakan bahwa Pak Jokowi yang salah. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Anies di debat tanggal 7 Januari 2024 kemarin merujuk informasinya pada pernyataan Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, di acara debat juga, yang notabene-nya sekarang adalah atasan Pak Prabowo di kabinet. Beliau Menteri Pertahanan Keamanan yang dipilih oleh Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, tapi jika Pak Prabowo membenarkan, itu sama aja menyalahkan dirinya sendiri karena sudah terlanjur menyelah pernyataan Pak Anies bahwa yang dikatakan Pak Anies itu salah. Bahkan dia mengatakan jangan menjiplak data yang salah. Jangan menjiplak data yang salah berarti Pak Anies ini yang menjiplak, ada pihak lain yang dijiplak. Nah, sementara dari mana sumber yang dijiplak? Ternyata dari Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang juga atasan Pak Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar.
Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak. perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. jangan Pak Prabowo. Pak Prabowo, mohon maaf. Tapi jika Pak Prabowo membenarkan, itu sama aja menyalahkan dirinya sendiri karena sudah terlanjur menyelah pernyataan Pak Anies bahwa yang dikatakan Pak Anies salah. Bahkan dia mengatakan jangan menjiplak data yang salah. Sementara kalau kita telusuri, ternyata sumber yang dijiplak Pak Anies adalah dari pernyataan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang. Nah, kalau kita cermati, Pak Anies tidak sedang mempersoalkan atau menanyakan kenapa Pak Prabowo menguasai tanah sebanyak itu. Nah, tapi Pak Anies menunjukkan dua fakta bahwa Pak Prabowo memiliki tanah 340.000 hektar di satu sisi, sementara di sisi lain para prajurit TNI yang menjadi concern Kementerian Pertahanan justru berada di kondisi yang perlu perhatian khusus, terutama terkait tempat tinggal. Karena mereka yang berada di garda terdepan mempertahankan kedaulatan negeri ini tentu butuh perhatian terhadap mereka. Siapa mereka? Ya prajurit TNI tentu saja. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo salah menguasai banyak tanah? Tentu tidak, sama sekali tidak salah, dan itu bukan pelanggaran hukum. Ya, Pak Anies pun tidak sedang menyalahkan Pak Prabowo memiliki tanah sebanyak itu. Nah, jadi mestinya sih, ya mestinya kalau menurut saya tentu tak perlu menanggapinya secara emosional. Harusnya ya seperti biasa, gemoy aja gitu loh ya. Karena Pak Anies toh tidak sedang mempertanyakan atau juga tidak sedang menyalahkan gitu ya. Yang saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia pintar atau goblok sih? Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak. perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. jangan Pak Prabowo. data Pak yang Prabowo, salah. mohon maaf. Nah, sekarang saya mencoba membantu menengahi. Begini loh, tanah yang dikuasai alias dimiliki oleh Pak Prabowo bukanlah hal yang salah. Ya, beliau memiliki dengan cara yang legal, ya, sah, dan itu juga dibenarkan oleh Pak Wapres, mantan Wapres ya, Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, ya, alias Pak JK ya. Makanya ketika Pak Jokowi menyampaikan fakta itu di tahun 2019 yang lalu, kemudian dirujuk pula oleh Pak Anies, sama-sama tidak sedang menanyakan, tapi sedang membuat pernyataan yang kemudian menjadi persoalan bagi Prabowo. Nah, beliau menjelaskan sejelas-jelasnya. Coba kita simak pernyataan Pak Prabowo ketika menjelaskan soal tanah 340.000 hektar yang dikuasai beliau. Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan kebawaan Anda.
Iya, jadi mohon maaf ya pemirsa. Tadi nampak kalau kita simak baik-baik ada kata-kata yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, saya harus sensor karena menurut saya selain kurang etis juga kemungkinan bermasalah dengan aturan di YouTube ya. Saya berharap sebagai anak bangsa, sebagai rakyat jelata, tentu berharap para kandidat pemimpin negara, capres memberikan contoh terbaik buat kita dalam hal etika. Tentu sangat miris kalau para guru telah menanamkan begitu kuat nilai-nilai terkait etika dalam berkata-kata, harus menggunakan istilah, diksi, idiom yang baik, yang santun. Tapi saat menyimak debat, percakapan, atau pidato calon pemimpin negara, retorikanya yang dibangun ada terselip kata-kata yang mohon maaf, saya rasa kurang elok. Nah, semoga siswa kita yang menyimak hanya menemukan nilai-nilai keteladanan, karena saya yakin semangat memimpin harus satu paket dengan keteladanan dalam bertutur kata. Bukan sebaliknya. Itu harapan saya dan saya yakin juga harapan yang lain ya. Yang merasa bahwa salah satu karakter yang terus dipertahankan dan menjadi ciri khas kita, kultur kita, kebanggaan kita, yaitu etika. Salah satunya adalah dalam hal berbicara. Karakter seseorang tentu tercermin pada apa yang dikatakan. Kecerdasan seseorang tentu tercermin dari apa yang dikatakan. Pilihan diksi apa yang disampaikan. Dan dalam hal keteladanan, harus dimulai dari yang memimpin. Sebaliknya, sulit rasanya rakyat menerima nasihat pemimpin kalau yang memimpin justru memberikan contoh kekurang penghargaan terhadap etika.